Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan bersama saya Indra Listianto di dalam renungan hari ini. Saya akan ambil bacaan dari Amsal 16 ayat yang ketiga dan keempat. Amsal 16 ayat ketiga dan keempat seperti ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Itulah bacaan kita hari ini. Jadi kita akan renungkan, kalau kita renungkan firman ini, maka kita akan lihat bahwa kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka segala rencana kita bisa akan terlaksana, itu janji Tuhan. Saya teringat dengan cerita ketika saya membina paduan suara Magnificat, yang sebenarnya ini adalah paduan suara yang ditujukan untuk membuat paduan suara yang bisa kita bina dengan baik di dalam lingkungan gereja. Banyak paduan suara yang hebat, luar biasa di luar sana, di universitas dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita di gereja merasa bahwa paduan suara itu di gereja sulit untuk menjadi bagus. Tetapi Magnificat kita serahkan untuk menggarap lagu-lagu pujian di dalam paduan suara untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam gereja. Nah, banyak cerita tentang berkat Tuhan di dalam perjalanan kami di Magnificat yang sudah mencapai 20 tahun itu. Saya teringat ketika belasan tahun yang lalu ketika kita membina Magnificat ini, kami mendapat kesempatan diundang, itu pun secara luar biasa. Kami tidak tahu dari mana tiba-tiba mendapat email bahwa kami diundang untuk bisa ikut di dalam festival yang diselenggarakan di Bern, Swiss. Nah, pada saat itu juga kita mendapatkan peserta yang mendapat semacam beasiswa keringanan, akan disediakan akomodasi di sana. Ini luar biasa. Tetapi cerita yang menarik adalah seperti ini, bahwa sebelum kita konser di sana atau melakukan festival di sana, festival itu adalah konser bersama dengan banyak paduan suara yang lain dari Amerika, dari Afrika dan seterusnya, secara bersama-sama membawakan satu karya. Selain kita, masing-masing juga ditampilkan sendiri dalam rangkaian konser selama beberapa hari. Nah, sebelum kita pergi ke sana, para konduktor itu diundang untuk merencanakan program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya ketika kita berfestival itu. Jadi sebelum kita pergi, tahun sebelumnya para konduktor diundang ke sana untuk membicarakan program, untuk melihat venue. Yang aneh adalah bahwa sebelum itu, di tahun sebelumnya, kita membawakan karya-karya tertentu. Ada karya Bruckner, Mazmur 150, ada Hymn of Praise dari Mendelssohn gitu. Dan kita bekerja keras untuk itu. Nah, ketika para konduktor ini datang ke sana dan membicarakan program, itu tuh atas usulan orang lain. Sebenarnya saya tidak berbicara apa-apa. Mereka memilih program yang ternyata persis sama dengan yang sudah kita bawakan setahun sebelumnya. Bahkan ketika itu saya membawa rekamannya, waktu itu yang akan memimpin itu adalah konduktor yang sangat terkenal, Sir David Wilcox, yang sekarang sudah meninggal. Ya, tetapi dia sangat sulit katanya untuk mendengarkan kalau dikasih itu, karena terlalu banyak yang diberikan kepada dia rekaman itu. Tetapi anehnya ketika saya berikan itu, ternyata dia dengarkan. Dan kemudian anehnya juga bahwa dia akhirnya akan meminta solis-solis semua itu dari kita untuk membawakan karya Hymn of Praise yang dari Indonesia. Jadi kita solisnya dari kita pada saat itu. Luar biasa. Nah, ini adalah sesuatu kelihatannya sepele, tetapi kalau kita lihat bahwa ini tidak lepas dari rancangan Tuhan. Kenapa bisa karya yang sulit-sulit itu kita sudah bekerja keras tahun sebelumnya, kemudian yang dibawakan dipilih justru itu. Jadi kelihatannya ketika kita datang, kita menjadi menonjol di sana. Kita seperti yang paling menguasai, padahal karena kita sudah konser sebelumnya. Nah, ini menurut saya atau menurut pengalaman rohani saya, ini adalah jalan Tuhan, di mana kalau kita betul memberikan kepada Tuhan itu, Tuhan memberikan jalan. Semua rencana itu bisa diatur sedemikian rupa. Tentang Magnificat ini banyak kejadian-kejadian semacam itu yang
membesarkan hati kita bahwa Tuhan beserta dengan perjalanan kami. Ya, tetapi ini salah satu cuplikan yang paling berkesan kepada saya, bahwa Tuhan ternyata mengatur segala sesuatu bahkan sebelum waktunya itu tiba. Itu yang kita renungkan dan sesuai dengan ayat yang telah kita baca hari ini. Karena itu saudara-saudara, segala sesuatu yang kita akan berikan kepada Tuhan, kiranya kita betul-betul serahkan dan kita bekerja untuk itu. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan itu akan diberikan kepada kita dan menjadi pengalaman yang terbaik bagi hidup kita di dalam pelayanan kita maupun kehidupan pribadi kita. Itulah saudara-saudara yang bisa kita sharing pada hari ini, bahwa Tuhan selalu beserta kita ketika kita memang bersandar kepadanya. Ya, segala sesuatu sudah diatur untuk tujuan tertentu bagi Tuhan. Tuhan sudah merancang segala sesuatu dan semuanya adalah rancangan yang baik. Saudara-saudara, marilah kita renungkan segala sesuatu itu dan kita kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena Dia yang akan merancang bagi kita segala sesuatu yang terbaik. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan Engkau begitu luar biasa. Kami tidak tahu akan masa depan kami, tetapi Engkau telah mengetahuinya dan Engkau telah merancang jalan kami, sehingga kami yang betul-betul berserah kepadamu bisa mendapatkan jalan yang terbaik yang telah Kau sediakan bagi kami. Kiranya kami boleh terus ya Tuhan untuk menyerahkan diri kami kepada Kamu, kepada kuasa-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam tuntunan tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.